Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilya Audiana, mahasiswa manajemen UMSIDA dengan NIM 192010-20338. Di sini saya akan menjelaskan model regresi data panel. Sebelumnya, saya dari kelompok 6 kelas 5B4. Pengertian regresi data panel adalah gabungan antara data cross-section dan data time series di mana unit cross-section yang sama diukur pada waktu yang berbeda. Maka, dengan kata lain, data panel merupakan data dari beberapa individu sama yang diamati dalam kurun waktu tertentu. Penjabarannya, atau dengan kata lain, data panel merupakan data dari beberapa individu sama yang diamati dalam kurun waktu tertentu. Jika kita memiliki T periode waktu atau T sama dengan 1,2 bla 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 T dan N jumlah individu atau I sama dengan 1,2 bla 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 N, maka dengan data panel kita akan memiliki total unit observasi sebanyak NT. Dengan kata lain, jika jumlah unit waktu sama untuk setiap individu, maka data disebut balance panel. Jika sebaliknya, yakni jumlah unit waktu berbeda untuk setiap individu, maka disebut unbalanced panel. Keunggulan menggunakan panel data. Pertama, dapat memberikan peneliti jumlah pengamatan yang besar, meningkatkan degree of freedom atau derajat kebebasan data, memiliki variabel yang besar, dan mengurangi koliniaritas antara variabel penjelas, di mana dapat menghasilkan estimasi ekonomi yang efisien. Lalu yang kedua, panel data dapat memberikan informasi lebih banyak yang tidak dapat diberikan hanya oleh data cross-section atau time series saja. Lalu yang ketiga, panel data atau data panel dapat memberikan penyelesaian yang lebih baik dalam inferensi perubahan dinamis dibandingkan data. Rumus persamaan regresi data panel yaitu YIT sama dengan alfa plus alfa I plus X aksen IT beta plus EIT, atau dimana dengan kata lain alfa merupakan konstanta, beta merupakan faktor berukuran P kali 1 merupakan parameter hasil estimasi, XIT sama dengan observasi ke IT dari P variabel bebas, dan alfa efek individu yang berbeda-beda untuk setiap individu ke satu. EIT sama dengan error regresi seperti halnya pada model regresi klasik. Tahapan regresi menggunakan data panel yang pertama adalah penentuan model estimasi, lalu yang kedua penentuan metode estimasi, yang ketiga pengujian asumsi dan kesesuaian model, dan yang keempat adalah interpretasi. 3 pendekatan model estimasi yaitu 1. Common Effect Model atau Pooled Least Square atau PLS merupakan pendekatan model data panel yang paling sederhana karena hanya mengkombinasikan data time series dan cross-section. Pada model ini tidak diperhatikan dimensi waktu maupun individu, sehingga diasumsikan bahwa perilaku data perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu. Metode ini bisa menggunakan pendekatan Ordinary Least Square atau OLX atau teknik kuadrat terkecil untuk mengestimasi model data panel. Yang kedua adalah Fixed Effect Model atau FE. Model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat diakomodasi dari perbedaan interceptnya. Untuk mengestimasi data panel, model Fixed Effect menggunakan teknik variabel dummy untuk menangkap perbedaan intercept antar perusahaan. Perbedaan intercept bisa terjadi karena perbedaan budaya kerja, manajerial, dan insentif. Namun demikian, swapnya sama antar perusahaan. Pada estimasi ini sering juga disebut dengan teknik least squares dummy variable atau LSDV. Yang ketiga ada Random Effect Model atau RE. Model ini akan mengestimasi data panel di mana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Pada model Random Effect, perbedaan intercept diakomodasi oleh error times masing-masing perusahaan. Keuntungan menggunakan model Random Effect yakni menghilangkan heteroskedastisitas. Model ini juga disebut dengan Error Component Model ECM atau teknik Generalized Least Square atau GLS. Penentuan metode estimasi regresi data panel.
Untuk memilih model yang paling tepat, terdapat beberapa pengujian yang dapat dilakukan, antara lain 1. Uji Chow. Chow test adalah pengujian untuk menentukan model apakah common effect CE atau fixed effect FE yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. Apabila hasil H0 pilih PLS atau CE, H1 pilih FE atau FE. Lalu yang kedua ada uji Hausmann. Hausmann test adalah pengujian statistik untuk memilih apakah model fixed effect atau random effect yang paling tepat digunakan. Apabila hasil H0 pilih RE, H1 pilih FE. Yang ketiga ada uji Lorentz multiplier atau uji Lorentz multiplier, itu bisa disebut LM. Dengan kata lain, yaitu uji untuk mengetahui apakah model random effect lebih baik daripada metode common effect PLS digunakan. Apabila hasil H0 pilih PLS, H1 pilih RE. Dari ketiga uji untuk menentukan metode estimatif di atas dapat digambarkan dalam grafik di bawah ini. Pendekatan efek tetap dan efek random. Pendekatan efek tetap atau fixed effect, model ini mengasumsikan bahwa intercept adalah berbeda setiap subjek, sedangkan slope tetap sama antar subjek. Dalam membedakan satu subjek dengan subjek lainnya digunakan variabel Dummy. Menurut Kuncoro tahun 2012, model ini sering disebut dengan model least square Dummy variable atau LSDV. Lalu yang kedua ada pendekatan efek random atau random effect. Model ini mengestimasi data panel yang variabel sudah diduga memiliki hubungan antar waktu dan antar subjek menurut Widarjono tahun 2009. Model random ini digunakan untuk mengatasi kelemahan model fixed effect yang menggunakan variabel dummy. Contoh soal, bagaimana regresi data panel? Regresi data panel dalam penjelasan ini menggunakan software eViews. Langkah pertama yaitu menginput data dan estimasi model. Selanjutnya menentukan model terbaik, kemudian model tersebut diuji berdasarkan asumsi klasik. Model yang sempurna merupakan model yang bebas oleh asumsi klasik. Tahap terakhir dalam regresi data panel sama dengan regresi data umumnya, yaitu pengujian hipotesis. Contoh menggunakan aplikasi pertama yaitu input data dan estimasi model. Tekan file, lalu work file, isikan sesuai dengan jenis data. Work file struktur tipenya adalah balance panel. Frekuensinya sesuaikan dengan bentuk pada penelitian. Example, annual, tahunan, semi-annual, semesteran, quarterly, 3 bulanan, monthly, bulanan, dan lain-lain. Start date-nya adalah tahun awal penelitian. Example, 2010. End date-nya tahun akhir penelitian, example 2013. Setelah terisi lalu klik OK. Selanjutnya klik kanan atau lalu tekan new object, lalu poll, name for object, beri nama sesuai keinginan kalian ya. Lalu klik OK, isikan dengan cross section, contoh example BBCA, setiap cross section diberi garis bawah atau kemudian klik enter, maksudkan kembali cross section, lalu BBR, begitu selnya setelah terisi klik shift. Demikian dari presentasi saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Thanks for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.